Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin yang di channel yang insya Allah saya usahakan untuk mengedukasi, mendengar suara-suara dari rakyat tentang apa yang terjadi di negara kita. Ya saudaraku, hari ini saya masih bersama wartawan kita, masyarakat Muhammad Kais, yang punya banyak wartawan sampai Jakarta, yang kemarin melihat demo. Oke, sekarang kita demo. Sepertinya kita tidak punya wakil rakyat. Sepertinya kita tidak punya wakil rakyat, dan itu fakta. Nah, fakta yang terjadi adalah ketika Dewan tidak mau mendengarkan suara rakyat, dan saat ini sepertinya tidak ada suara-suara dari Dewan. Dan sepertinya kemarin ada yang ulang tahun. Nah, ini karena punya wartawan yang di bawah dan suara-suara rakyat yang di bawah yang didengarkan, maka saya perlu memberitahukan sama jenengan semua gimana sih sebetulnya Dewan kita. Nah, gimana sih sebetulnya keinginan rakyat dan gimana tanggapan daripada Dewan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini jenengan yang punya wartawan. Ini saya kemarin ini ada WA yang masuk ke saya. Pak, kok bisa sih Dewan kita tidak mendengar suara dari rakyat-rakyat yang sekarang ini sedang demo, datang dari seluruh Indonesia ke Jakarta. Saya kemarin tuh mendatangkan 21 bis 1.000 orang lebih ya kan, pada tanggal awal-awal demo itu menindaklanjuti seruan tokoh-tokoh ulama-ulama di Jakarta tentang demo akbar itu. Nah, sekarang menurut tanggapan sampai sekarang masih, setelah saya balik ke Surabaya masih dan tidak dengar. Menurut pendapatnya Kiai, gimana ini sebetulnya yang punya wartawan? Mungkin yang Gus Cecep maksud itu tentang kepekaan DPR kita. Dewan ini sangat menyedihkan. Akhir-akhir ini yang paling viral itu kan tentang ulang tahunnya Ketua DPR RI ya, yang kemudian masuk dalam seremoni sidang paripurna di DPR RI kan itu yang kemudian disesalkan banyak orang kan gitu. Bagaimana sebuah ulang tahun yang kemudian ditonton menjadi ini artinya apa? Artinya tidak ada kepekaan sosial kepada yang diwakili. Itu sekarang ini ya. Saya kira gini lah. Memang orang itu kan kalau ini yang disorot oleh media sosial itu banyak tentang Bu Puan kemarin kan. Bu Puan ketika ulang tahun di gedung DPR RI itu. Nah, ini ada kesenjangan gaya hidup gitu antara wakil rakyat yang cenderung berjuis itu berbeda dengan rakyat yang di bawah, yang sedang terhimpit persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan pendidikan, persoalan-persoalan yang lain dan sebagainya. Ya, berdampak semuanya lah. Berdampak semuanya. Ya. Nah, ini kita mesti. Izin dulu ya, monggo. Ya. Nah, ini kita mestinya teman-teman yang ada di Senayan itu setidaknya lah, mereka ini kan punya tim ahli ya, punya tim ahli, punya banyak kaki lah, banyak tangan, tinteng lah gitu, tinteng politik lah. Mestinya mereka bisa belajar bagaimana sih sesungguhnya kondisi ekonomi rakyat kita kan gitu toh, sehingga walaupun tidak merasakan seperti rakyat yang paling tidak dia punya empati lah, punya rasa lah gitu, bahwa saya bisa di sini, iya betul gitu. Nah, memang yang menjadi catatan kita, banyak wakil-wakil rakyat memang yang nggak pernah miskin kan, orang yang nggak pernah hidupnya miskin, nggak pernah hidupnya kekurangan, nggak pernah hidupnya sengsara, kemudian menjadi wakil rakyat yang hidupnya itu selalu dalam kondisi terpenuhi semuanya gitu kan. Akhirnya kan nggak paham apa yang ada di bawah dengan apa yang ada di atas. Itu yang terjadi, ada gap. Mereka mengandalkan uang. Mereka jadi kebanyakan kita dengar kan mengandalkan uang. Ya, itu resiko dari demokrasi kita kan, demokrasi wani piro kan. Siapa yang punya duit banyak, dia yang bisa terbang ke Senayan. Nah, kan akhirnya jadinya begini. Iya, betul. Ini siapa yang punya duit itu gak peduli backgroundnya apa, gak peduli latar belakangnya apa kan. Ya, bajingan pun kalau banyak duit ya ngomong jadi DPR bisa. Saya pernah itu ada seorang, mohon maaf, Ustadz kalah dengan Bandar Togel. Pasti. Ini ada, saya pernah melihat sendiri, merasakan di fakta seorang ustadz, seorang yang keliling-keliling kalah dengan Bandar Togel. Ya kalau tolok ukur wani piro itu tadi.
wani piro lah bandar togel dia punya banyak duit kan, sementara Ustadz duitnya cekak. Masuk penjara itu kalau ditangkap karena bandar togel jadi. Itulah masyarakat kita sedang sakit. Jadi masyarakat ini sedang sakit. Apalagi kalau dikondisikan sakitnya sakit ekonomi, ini bisa dibawa kemana saja. Sekarang ini kan begitu. Dibakar. Sekarang kan problem demokrasi kita ini kan menjadikan rakyat ini, orang di bawah ini seakan-akan sedang haus, sedang lapar dan sebagainya. Nah, orang yang haus dan lapar itu mudah sekali untuk digiring dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Itu akhirnya apa? Untuk datang ke TPS memilih dia cukup 100.000 atau 50.000 dan sebagainya. Mereka tidak paham bahwa dampaknya 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang. Iya. Kalau 50.000 sekarang misalnya yang dibawa 50.000 yang dipakai dia, tapi yang diembat oleh mereka ini bukan misalnya bakso, misalnya sak rombong entek apa kan gitu. Ini kan persoalannya gitu. Persoalannya begitu ya. Iya. Sehingga mereka membuat undang-undang pun sekarang terus terang walaupun rakyat menolak Omnibus Law ya, itu fakta ya, ditolak ya. Saya juga ikut di sana ya, Omnibus Law, tapi sepertinya tidak didengarkan oleh Dewan. Betul. Iya, karena kepentingan mereka ini kepentingan oligarki ini akan berhadapan dengan itu gitu. Ini yang harus dilakukan, ada sedikit radikal ya, radikalisasi regulasi, radikalisasi dan sebagainya penting saya kira. Ekstrim lah ya. Dan perubahan ya perubahannya ekstrim lah gitu. Perubahan radikal atau ekstrim itu. Nah, Yai, kok itu dari segi fakta di lapangannya sesungguhnya Dewan kan ada yang menolak ya. Kita bicara masalah Dewan ada yang menolak. Nah, harusnya sikapnya bagaimana Dewan dengan posisi Dewan? Ini ada Dewan ya, ada Dewan anggota Dewan dan anggota ada ketua DPR. Harusnya pada saat rakyat demo itu, dalam kacamata jenengan harusnya pertama yang harus dilakukan anggota Dewan kan biasanya mereka kalau ada sesuatu hal katakanlah tidak enak untuk rakyat itu kan mereka instruksi berarti. Kenapa ketika itu kok tidak instruksi? Dan yang kedua, maaf nih, kenapa Ibu Puan kok mau-maunya dibegitukan pada saat ada seperti ini gimana sih? Yang Yai dapat kabar gimana? Yang pertama itu kan kalau kita cermati ya, kita cermati moralitas wakil rakyat kita, itu sebenarnya masih ada moralitas yang bagus. Mereka dalam hati misalnya bisa berteriak untuk tidak, tapi kan itu tidak sama dengan partainya nanti. Gitu loh. Kalau tidak sama dengan partainya ya Anda bisa tahu sendiri kan bahwa sekarang politisi itu berada dalam partai. Kalau enggak ya bisa ini nggak ada hubungannya dengan partai loh ya. Loh, iya enggak. Enggak, kalau nanti yang kedua. Kalau nanti ketentuan bubuannya. Artinya yang pertama itu kenapa anggota-anggota DPR itu kemudian tidak berani menyuarakan hati nuraninya. Paling nggak kan memperingatkan, ini ada anak demo, prihatin lah gitu. Nah, iya, kenapa nggak berani? Karena partainya seperti itu. Partai ini, pucuk partai ini sudah tertangani dengan baik oleh kekuatan-kekuatan tertentu, sehingga mereka mau tidak mau harus berada di barisan itu kan gitu loh. Iya, karena itu menjadi anggota DPR mungkin juga mereka sakit sama saja, sakit gitu. Tapi persoalannya yang kedua, ketika ada hal-hal yang kurang etis lah, misalnya ada ulang tahun Puan dan sebagainya, itu memang karena frame-nya itu sudah menjadi frame kebiasaan, hal-hal yang dianggap biasa padahal dianggap rakyat tidak biasa itu sudah. Mungkin bagi mereka biasa-biasa saja, tetapi bagi rakyat ini sudah luar biasa. Ini kan pelecehan. Pada saat itu saya ikut demo di sana, saya ikut datang ke sana. Jadi ketika itu saudaraku, saya datang ke sana dan ketika saya mendengar, saya memang tidak melihat karena saya tidak di dalam, mendengar berita itu sakit sekali hati saya. Saya malah melecehkan. Betul. Kok tega-teganya mereka saya posisi dari Jawa Timur dengan 21 bis, mohon maaf, 1.000 lebih, saya datang ke sana ini kok kenapa? Yang saya tanyakan sampai sekarang yang tidak saya habis pikir itu loh. Kemarin mohon maaf sampai ada kesalahan yang kita tidak tahu seharusnya ya, pada entah itu diatur atau bagaimana, masalah Pak Effendi Simbolon yang teriak tentang TNI ya. Itu begitu keras. Tapi terhadap ini kan bukan bagian daripada agenda. Dan kalau tepat di situ kan tidak tepat itu sebenarnya ulang tahun di situ kan bisa di tempat lain lah. Tidak dalam posisi seperti ini yang menjadikan
Ya memang ada gap itu tadi, tidak nyambung kepentingan yang diaspirasikan, yang dimana rakyat yang diwakili dengan yang mewakili. Akhirnya mereka ini enjoy dengan kepentingan sendiri kan gitu loh. Saya terus terang menunggu saat ini bantuan dari Dapil Jawa Timur khususnya, kalau saya ketemu kok kalian nggak teriak itu bahwa itu nggak pantas itu terus terang. Saya kira mereka juga tahu bahwa ini tidak pantas. Mereka tidak berani teriak karena itu tadi, karena dia dalam hubungan kekuatan oligarki partai. Kekuatan partai berada dalam lingkaran oligarki, masa berani? Gitu ya? Nggak akan berani, saking kuatnya. Saya kira itu, saya kira ini. Saking kuatnya oligarki partai sehingga mereka tidak berani teriak. Hanya untuk meneriakkan jangan ulang tahun karena rakyat sedang itu. Oh, itu risikonya berat itu bagi mereka. Bagi mereka bisa risikonya berat itu. Sebagai ketua dewan seharusnya Mbak Puan, kita bicara masalah Mbak Puan terus terang, kalau itu memang terjadi, kita tidak sama-sama tidak melihat ya, tapi kan ada berita ya. Kalau itu memang terjadi beneran, seharusnya Mbak Puan bagaimana? Karena memang bukan di situ. Masa nggak bisa sih dilakukan di tempat lain? Saya tidak menyalahkan Mbak Puan ya. Mbak Puan itu kan karena memang sudah, artinya Yaonoya ini nggak pernah susah kan? Nggak pernah susah. Nggak bisa menyalahkannya karena memang Mbak Puan terlahir tidak pernah susah. Iya, artinya untuk memahami, nggak pernah lah. Anaknya mantan presiden. Tetapi Mbak Puan pasti punya think tank lah, think tank politik, studi dan sebagainya. Ini mestinya memberikan rambu-rambu. Ini boleh, ini tidak boleh. Misalnya contoh, dia pakai hukum dan sebagainya, kan dan dibully di medsos kan. Di medsos ramai sekali orang membuli Mbak Puan gitu loh. Padahal dia mungkin saja ini bagian dari branding campaign misalnya. Tapi kan mestinya think tanknya mengatakan dia melakukan itu kontraproduktif dong. Boleh seperti ini. Ya ini yang think tanknya yang bisa keliru membacanya gitu. Akhirnya ulang tahun dengan seperti itu dianggap biasa-biasa saja, tetapi bagi rakyat dari masyarakat umum ini luar biasa. Inilah yang kemudian tidak nyambung aspirasi dengan yang diambil. Berhubungan dengan rakyat dalam kondisi susah ya, kita bicara ya. Demo datang jauh-jauh, salah satunya adalah saya dan rombongan dengan 1.000 orang insya Allah. Itu datang lantas sampai di Dewan, di DPR, ada acara acara ini ada nggak ini melanggar etika? Iya. Menurut jenengan, karena ini ada beberapa orang yang insya Allah mau berkirim surat untuk melaporkan kejadian begini. Saya diajak, Pak, ayo melaporkan. Nah, ini menurut Kiai bagaimana sebagai wartawan? Ini ada kejadian yang... Saya kira kalau dilaporkan itu imbas politiknya juga tidak ada. Tidak ada. Punishment yang paling bagus adalah memang tidak memilihnya. Tidak memilih. Iya, artinya harus ada edukasi kepada masyarakat bahwa harus pilih wakil rakyat yang seperti ini, gitu. Itu harus ada edukasi. Ini pendapat beliau. Iya. Pendapat seorang yang biasa di bawah ini. Sebaiknya jangan pilih mereka. Yang jelas-jelas kemarin melecehkan yang rakyat, tidak paham dengan aspirasi rakyat. Dan tidak mau mendengar. Jelas mereka tidak mendengarkan suara rakyat. Dan jangan pilih. Ingat itu. Baik yang merayakan ulang tahun maupun yang menyambut ya, yang menyampaikan ulang tahun dan yang merayakan ulang tahun. Ketua Dewan bahaya, mohon untuk jangan diulangi lagi. Rakyat sadarlah saat ini posisi seperti ini. Oke, kita pendek saja dari situ aja, udah jelas bahwa ini ada moral yang tidak bagus, ada yang berbicara bahwa ini ada moral yang tidak bagus. Ya, moral azab. Ya. Nah, menurut bagaimana? Ya, kalau sekarang kembali ke masyarakat. Etik jelas nggak masuk ya. Ya. Jelas mereka tidak beretika lah kasarnya. Kita ini kan nggak bisa lama-lama. Bosnya datang kok. Rakyat kan bosnya. Katanya Kiai Haji MH Najib bosnya datang kok tidak di situ. Iyalah ya. Artinya kultur yang seperti itu, saya kira dengan dibiarkannya oligarki akan semakin meluas, semakin membiasa gitu loh. Nah itu punishment-nya hanya satu, bagaimana mengedukasi masyarakat, rakyat, bagaimana caranya memilih wakil rakyat yang benar. Karena jelas mereka menurut
Benar, Iya. menurut orang-orang bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral gitu. Iya, karena rakyat harus punya catatan itu. Ya harus punya catatan Iya, bahwa mereka iya. tidak bermoral gitu ya. Iya, sekarang kan sudah banyak sekali jejak digital yang kita bisa Lihat. iya, bisa lihat. Saya kira lama-lama masyarakat akan paham itu. Akan paham. Saya yakin itu. Itu ya. Ya, saya akan pada saatnya nanti rakyat akan memilih wakil rakyat yang benar-benar tahu tentang aspirasi rakyat. Saya yakin itu. Kiai, dengan kejadian itu, kejadian di demo, ya kan, rakyat datang, bosnya DPR itu Ya. datang ke wakilnya, wakil itu kan sama dengan yang mewakili rakyat, Ya. lantas mereka tidak menghiraukan melakukan itu. Ada closing statement yang menurut jenengan harus. Closing statement-nya ya memang sederhana sekali bahwa sekarang ini telah terjadi gap kepentingan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan yang mewakili rakyat. Itu ada kepentingan yang ada gap kepentingan. Nah, gap kepentingan ini bisa diselesaikan dengan baik kalau demokrasi menjadi lebih baik. Demokrasi yang sehat. Yang sehat. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD saya kira menarik sekali. Apa ya yang disampaikan? Yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik. Iya. Berarti Perlu ada perbaikan. tidak sehat. Tidak Perlu sehat. ada Perbaikan. Terima kasih. Demokrasi kita sedang tidak Sehat. baik-baik saja, tidak sehat. Makanya harus ingat, perlu ada perubahan, perlu ada. Jangan hanya karena uang 50.000, 100.000 kita Cocok. menyesal. Betul. Kasus BBM ini ya mohon maaf saja. Dengan dapatkan 100.000, kasus BBM ini menjadi bagian daripada ketidakpekaan dewan, ketidakpekaan pemerintah dalam hal ini menyikapi suara ini. 2 tahun kita sakit, belum pulih sama sekali, tidak ada pemulihan ekonomi, ditambah kenaikan listrik. Setelah itu kegagalan pemerintah mengendalikan minyak goreng, di mana kita adalah negara penghasil sawit terbesar nyata dan bukan sebuah dongeng. Ditambah belum pulih semuanya, kita sekarang megap-megap bareng-bareng. Sudah Termasuk jatuh. pemilihnya Pak Jokowi berarti Ya, sudah pemilihnya ya. PDIP ya. Sudah jatuh, kejelungup-jelungup. Kejelungup-jelungup, nyungsep. 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 Itulah kita. Megap-megap. Perhatikan, ingat 2024, pilih yang benar-benar memperhatikan dengan. Ya. Itu dari saya. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Negara kita rusak karena korupsi dan karena Dewan tidak memperhatikan aspirasi atau suara rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Assalamualaikum. Ya.